Keperawatan 1. Untuk memenuhi nilai ulangan harian KDM, saya ingin menjelaskan tentang obat-obatan. Nah, pertama, pengertian obat menurut WHO. Obat adalah suatu zat atau bahan yang memberikan pengaruh kepada aktivitas tubuh atau psikis pada manusia. Nah, menurut Komnas, obat adalah suatu zat kimia atau bahan baik tunggal maupun campuran yang digunakan untuk menetapkan diagnosa, proses penyembuhan, dan pencegahan pada penyakit. Dan terdapat beberapa studi tentang farmakologi. Pertama itu ada farmakologi klinik, yaitu suatu studi yang mempelajari tentang obat dan pengaruhnya terhadap tubuh manusia. Yang kedua itu ada farmakognosi, yaitu suatu studi yang mempelajari tentang sifat-sifat tumbuhan yang merupakan bahan dasar dari obat-obatan. Nah, yang ketiga ada farmasi, yaitu suatu studi yang mempelajari tentang bagaimana membuat obat, memformulasikan, menyimpan, dan menyediakan. Nah, yang keempat ada eksperimen, yaitu percobaan kepada hewan sebelum diberikan kepada manusia. Nah, yang kelima ada farmakokinetika, yaitu suatu studi yang mempelajari tentang bagaimana absorpsi, distribusi, metabolisme, dan sekresi. Nah, yang keenam itu ada farmakoterapi, yaitu suatu studi yang mempelajari tentang penggunaan obat dan efek obat. Nah, yang terakhir ada toksikologi, yaitu suatu studi yang mempelajari tentang kerugian dari obat-obatan. Dan terdapat 12 benar pada pemberian obat. Pertama ada benar klien, benar obat, benar dosis, benar cara pemberian, benar waktu, benar dokumentasi, benar pendidikan kesehatan, hak klien untuk menolak, benar TTV, benar evaluasi, benar reaksi terhadap obat lain, dan benar reaksi terhadap makanan. Itu adalah 12 pemberian obat benar. Dan terdapat beberapa rute dalam pemberian obat. Pertama ada rute oral atau rute yang melalui mulut dan paling banyak digunakan. Yang kedua ada parenteral, yaitu yang tidak melalui saluran pencernaan, misalnya infus. Dan yang ketiga ada topikal, yaitu melalui kulit atau membran mukosa, misalnya salep dan krim. Nah, yang keempat ada rektal untuk memberikan efek lokal, misalnya dulkolak. Dan yang kelima itu ada inhalasi melalui saluran pernapasan, misalnya salbutamol. Terdapat golongan obat-obatan. Nah, obat yang bertanda warna hijau itu ada obat bebas yang dapat kita temukan di toko atau minimarket, misalnya paracetamol dan vitamin C. Nah, yang kedua itu ada obat yang berwarna biru, termasuk obat keras dan berbahaya, tetapi masih bisa dibeli tanpa resep dokter, misalnya obat flu. Nah, yang ketiga itu ada obat yang berwarna merah yang artinya obat keras dan berbahaya, misalnya asam nafenamat dan amoksilin. Nah, yang keempat ada psikotropika, baik dari hewan maupun tumbuhan, golongan ini merupakan adalah narkoba yang tidak berkhasiat. Terus ada narkotika, yaitu baik dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau hilangnya rasa, misalnya itu petidin.